Cerita diawali di keramaian kota besar. Kita akan diperlihatkan mobil polisi yang alut-alutan atau iring-iringan pasca tertangkapnya pemuda kelompok gangster, di mana hal itu si pemuda akan membongkar kejahatan kelompoknya dalam persidangan. Pengawalan ketat terus dilakukan termasuk dari agen kepolisian intelijen bernama Helena, sehingga rombongan datang ke kantor persidangan tepat waktu. Namun sayang, sedikit kelengahan mereka dimanfaatkan oleh pria tak dikenal yang tiba-tiba muncul dan menembak si pemuda hingga modal. Dan kisah akan berfokus pada napi yang karismatik bernama Zaid. Itu dibuktikan ketika ada napi junior yang sedang diganggu oleh napi lain. Di sini Zaid benar-benar mampu memisahkan mereka walau hanya menggunakan tatapan saja. Sebelum jadi napi, Zaid ini berprofesi sebagai dokter bedah. Dia juga hobi membuat karya seni origami. Maka tak heran di kamar selnya penuh dengan karya buatannya, juga foto anak yang bernama Noah. Bahkan dia tak sempat melihat kelahirannya. Setelah itu, Zaid dipanggil petugas lapas untuk menghadapi Helena. Helena yang tahu sisi kebrutalan Zaid pun meminta dia menangkap tokoh di balik aksi kriminal tadi siang. Namun karena tak ada kaitannya, dia menolak meski dijanjikan kebebasan. Singkatnya, Zaid menghubungi istrinya untuk meminta maaf jika tidak jadi memberi hadiah ulang tahun pada anaknya. Di situ Zaid hanya bisa pasrah karena berpisahan lama ini dia terasingkan dari sang anak sampai enggan berkomunikasi meski hanya menyapa saja. Tak ingin keadaan sulit terus berlanjut, Zaid pun menerima tawaran bebas bersyarat dari Helena. Sebelum menuju target utama, Zaid harus terlebih dulu mencuri perhatian dari seseorang yang disebut paling berkuasa di lapas ini, dan esoknya Zaid langsung beraksi sesuai arahan tersebut. Karena nyali besar yang diperlihatkan Zaid membuat si ketua menerima dia sebagai anak buahnya. Namun dia langsung dituntut untuk menjalankan misi lain, yaitu harus membunuh pemuda yang tempo hari ditolongnya. Dan misi tersebut jelas membuat Zaid terjebak di posisi dilema. Namun karena dia ingin bebas, dia pun langsung beraksi. Afdeling F, celle 157. Hvis jeg vil have, du skulle snakke. Yang akhirnya Zaid pun dibebaskan dan sampailah di depan apartemen. Di situ dia bertemu pemuda komplek bernama Didi yang dengan senang hati mengantarkan Zaid ke kamar barunya tersebut. Kemudian Zaid pergi ke tempat kerja istrinya yang bernama Steny. Lantas dia menyembunyikan keheranan karena istrinya tengah hamil dan mengakui sudah kawin lagi. Tidak bisakah nahan sebentar lagi? Emang gak bisa pakai 3 jari dulu? Namun sekedar untuk mengobati kerinduan pada sang anak, Zaid diizinkan untuk menemui Noah meski hanya dari kejauhan. Malam harinya, tepat di depan apartemennya, Zaid dijemput beberapa orang yang salah satunya bernama Jimmy, yang ketika Zaid baru beberapa saat di dalam mobil, tiba-tiba usut punya usut, orang-orang ini adalah suruhan si target utama. Maka dari itu mereka memberi pelajaran pada Zaid agar dia tidak bertindak macam-macam yang di luar aturan mainnya. Secara diam-diam Zaid menemui Helena yang memberikan alat bantu yang dibutuhkan, dan ketika kembali ke apartemen, tiba-tiba Jimmy DKK membawanya ke suatu tempat yang ternyata satu rekan mereka tertembak dan membutuhkan Zaid sebagai ahli bedah. Agar bisa melakukan tugasnya dengan fokus, Zaid menyuruh semua orang untuk keluar. Namun hal itu dianggap sebuah pelanggaran oleh Jimmy, hingga sempat terjadi ketegangan yang beruntung segera dihentikan oleh ketua geng bernama Murdir alias si target utama. Yang di situ Murdir sangat berterima kasih atas pertolongan Zaid. Dia pun berjanji akan memberikannya pekerjaan. Namun sebelum itu mereka mengadakan pertemuan dengan gangster lain di bawah pimpinan sosok brutal bernama Boba, sekaligus kelompok yang melakukan penembakan kemarin. Mereka sepakat untuk tidak saling merebut zona bisnis mereka masing-masing. Usai dari pertemuan itu, Murdir mengajak kelompoknya berkumpul. Yang di situ Zaid terkejut karena melihat tetangga apartemennya, yaitu Didi, yang ternyata selama ini Murdir telah banyak merekrut anak muda untuk dijadikan joki dalam bisnis haramnya.
Akhirnya Zaid mendapat pekerjaan pertamanya yaitu menjemput paket narkoba. Dia berhasil memasang GPS di mobil yang akan digunakan sesaat sebelum Jimmy datang. Sesampainya di tempat tujuan, dia bersama rekannya pun mengambil paket tersebut dari sebuah truk pengiriman bunga yang ketika dia akan membawa paketnya pergi, tetapi... Dan ya, Zaid dicegat pria bersenjata yang membawa kabur paketnya. Beruntung Zaid berhasil memasang GPS pada mobil mereka, sehingga langsung terlacak bahwa mereka adalah orang-orang suruhan Boba. Kedatangan Zaid langsung disambut sinis oleh Boba. Dia berkata bahwa Zaid hanya cari mati datang ke sini, namun hal itu tidak membuat sedikit pun Zaid gentar. Alih-alih bisa membalikan keadaan dan berhasil merebut paketnya kembali. Esoknya, Zaid tak sengaja bertemu Didi yang hampir putus asa karena seseorang yang tak mau membayar paket narkobanya, yang karena hukuman berat akan menimpanya jika Murdir mengetahui hal ini. Zaid langsung menggertak orang tersebut dan meminta segera melunasi hutang-hutangnya. Karena dianggap berhasil menjalankan tugasnya, Murdir langsung melibatkan Zaid ke misi berikutnya, yaitu mengepul cap rem dari toko wilayah bisnisnya, yang ketika mereka hendak memastikan jika kelompok Boba tidak mendatangi tempat yang sama, tiba-tiba... Ya, satu rekannya pun harus tewas dari serangan kelompok Boba, sedangkan Zaid berhasil membawa Didi ke dalam toko dan menyuruhnya segera pergi melewati lawang belakang. Helena yang mengetahui keberadaan Zaid pun melakukan penyisiran. Akhirnya mereka bertemu dalam keadaan baik-baik saja. Namun sayang, hal itu diketahui Didi yang ternyata belum pergi juga. Dengan kecemasan, Zaid dipanggil Murdir ke sebuah gudang yang biasa dijadikan tempat interogasi, yang ternyata Murdir menemukan indikasi bahwa satu kelompok mereka menjadi mata-mata Boba sehingga interogasi kejam pun dilakukan. Akibat yang dilihat Zaid tadi membuatnya miris sampai-sampai ingin membatalkan misinya. Namun Helena memiliki bukti kejahatan Zaid yang dulu terjerat kasus produksi kokain, di mana perlu waktu 10 tahun hingga dia bisa bebas. Maka dari itu Zaid tidak ada pilihan lain selain melanjutkan misinya hingga selesai. Esoknya Zaid memberanikan diri meminta izin Stanley untuk membawa Noah ke wahana bermain. Meski ini momen kebersamaan mereka pertama kalinya, namun Noah sangat menikmati bermain wahana ini dengan Zaid. Namun yang ketika mereka hendak menuju pulang, tiba-tiba sebagai seorang ayah, Zaid ingin menghabiskan waktunya bersama Noah, namun sayang akibat kejadian barusan membuat Stanley marah, sehingga Zaid berpikir bahwa momen kebersamaan ini mungkin yang terakhir kalinya. Ketika Zaid kembali ke apartemennya yang ternyata sudah acak-acakan, Zaid menyangka bahwa ini ulah dari kelompok Murdir. Yang ketika dia melaporkan hal ini pada Helena, tiba-tiba dalam keadaan tangan terikat, Zaid dibawa ke gudang interogasi di mana Murdir mengancam bahwa dia akan membunuh mantan istrinya dan anaknya. Di balik kerasnya intimidasi dari Jimmy dan akan menjadikan gudang ini tempat eksekusi, diam-diam Zaid melepaskan tali yang mengikat tangannya dengan mengeluarkan segala kekuatannya sehingga dalam waktu singkat, Zaid yang menggunakan mobil Jimmy telah sampai di markas geng Murdir dan membantai semua anak buahnya. Di situ Murdir pun keluar dengan teteretan tembakannya yang membuat Zaid mati langkah. Beruntung Didi yang tadi disuruh pergi ternyata datang lagi dan mengancam Murdir, sehingga kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Zaid untuk menembak Murdir. Dengan tewasnya si Murdir, maka tuntas sudah permasalahan Zaid dengan para gangster. Didi sendiri meminta maaf karena tidak sengaja membocorkan misi rahasianya. Mendengar hal itu, Zaid hanya menyuruh Didi untuk pergi dan jangan pernah kembali. Tos burungan sak itu tamat.
Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah Zaid yang rela mengambil resiko demi berkumpul kembali dengan keluarganya, namun hal tersebut tidak bisa terwujud karena tidak dipungkiri bahwa Zaid telah melakukan kejahatan kriminal di masa lalunya. Ingat, manusia memiliki dua sifat, baik dan buruk, dan sifat tersebut tidak bisa dipisahkan. Intinya, berpikirlah sebelum bertindak. Saya Obal, mewakili orang-orang gabut yang selalu tertidur agar mimpinya bisa tercapai, mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.